Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyun Hartita, mahasiswi dari Universitas Negeri Mataram, jurusan PGSD. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai gaya. Ada dua kegiatan percobaan yang saya lakukan nanti. Sebelum kita masuk ke praktikum, saya sedikit menjelaskan mengenai gaya. Gaya dan gerak memiliki hubungan yang saling berkaitan. Gaya juga berpengaruh terhadap gerak. Jika ada gerakan, pastinya ada gaya yang ikut bekerja. Sebaliknya juga dengan gaya, maka akan menimbulkan gerakan. Hubungan tersebut sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Satuan gaya adalah Newton. Pengukuran dilakukan dengan alat yang disebut dengan dinamometer atau neraca Pegas. Pada hukum gerakan, Newton menyebutkan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak tubuh. Hukum pertama Newton menyatakan jika suatu benda diam atau bergerak akan tetap bergerak, kecuali jika ditindaklanjuti oleh kekuatan eksternal. Ini menandakan bahwa segala sesuatu tidak dapat mulai, berhenti, atau mengubah arah dengan sendirinya, namun dibutuhkan kekuatan atau tindakan menyebabkan perubahan. Kemudian hukum Newton kedua dijelaskan apa yang terjadi pada benda besar ditindaklanjuti oleh kekuatan eksternal. Pada hukum selanjutnya, ketika dua benda berinteraksi, maka akan menerapkan gaya satu sama lain yang besarnya sama dan berlawanan arah. Ketika satu tubuh mendorong yang lain, tubuh kedua mendorong kembali sama kerasnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita menonton video praktikum yang saya lakukan. Pada kegiatan percobaan pertama, alat yang kita gunakan adalah buku. Apabila kita menarik buku ini, maka akan bergerak atau berpindah tempat. Ini dinamakan dengan gaya berupa tarikan. Alat yang kita gunakan pada percobaan kedua ini adalah pensil. Apabila kita mendorong pensil ini, maka akan berpindah tempat. Ini dinamakan dengan gaya berupa dorongan. Pada percobaan ketiga, alat yang saya gunakan adalah penggaris. Apabila kita melengkungkan garis ini kayak gini, maka akan mengubah bentuk garis ini. Di sini dapat saya ambil kesimpulannya. Yang pertama yaitu gaya mampu mengubah arah benda. Yang kedua, gaya mampu mengubah bentuk benda. Yang ketiga, gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya ini menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Gaya dapat dikatakan sebagai tarikan atau dorongan. Gaya yang berupa tarikan atau dorongan tersebut mempunyai arah gaya. Tarikan mempunyai arah mendekati orang yang menariknya, sedangkan dorongan mempunyai arah menjauhi orang yang mendorongnya. Selain mempunyai arah, gaya pun mempunyai nilai. Maka gaya merupakan besaran vektor. Pada percobaan kegiatan kedua, yang pertama, mengapa gelas kimia tidak jatuh dari meja? Karena berat massa yang dimiliki oleh gelas yang diisi dengan air tidak sebanding dengan massa yang dimiliki oleh kertas. Itu yang menyebabkan gelas tidak jatuh dari meja. Yang kedua, mengapa gelas kimia bergerak sedikit saja ke arah pinggir meja? Karena permukaan meja dan dasar gelas yang licin dan kering, sehingga terdapat gesekan minimum ketika kertas ditarik di bawah gelas.
Yang ketiga, apa fungsi air di dalam gelas tersebut? Fungsinya untuk menambah massa pada gelas. Yang keempat, kejadian-kejadian apa dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan prinsip yang diamati pada percobaan ini. Contohnya ketika kita memindahkan pasir menggunakan sekop dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kita menarik atau memasukkan sekop ke dalam tumpukan pasir.